dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur dimanapun berada dan pecah informasi yang tadi sudah kami sampaikan. Kembali untuk di siang ini di obrolan UMKM edisi Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Ini kita sudah kedatangan narasumber dari Dapur Mam Rita Cake 17. Langsung kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang. Iya, mungkin agak sedikit mendekat ya suaranya biar bisa menangkap dengan maksimal. Oke. Nah ini ada Ibu Rita. Kita manggilnya Ibu atau Cek nih? Ibu ya. Oke. Ini bersama dengan Ibu Rita Sanaria yang merupakan owner dari Dapur Mam Rita Cake 17. Oke. Ini namanya menarik sekali. Dan sebelum kita ke topik kita untuk siang ini mengenai cake dan juga jajanan pasar, ini menjadi menu andalan Dapur Mam Rita Cake 17. Kita pengen kenalan dulu untuk awal adanya usaha ini. Ini sudah mulai dijalankan sejak tahun berapa ini Bu? Sebenarnya itu mulai dari tahun 2016 menjajak awal mulanya tuh 2016. Tapi mulai menekuni tahun 2017. Oke, 2016 mulai ada kemungkinan untuk menjalankan usaha. Iya. 17 menekuni, itu kenapa itu? Karena awalnya tuh coba-coba. Terus banyak yang bilang katanya ada ini apa? Kayak enak gitu ya? Iya, banyak bilang enak. Jadi ada kepercayaan diri mau memulai usaha kayak gitu. Akhirnya setelah PD memutuskan untuk ini baru untuk dijual gitu. Iya. Pada saat itu awal sekali masih ingat nggak jenis makanan atau kue apa yang pertama kali dijual itu? Pertama kali itu kita jualnya kue basah. Kue basah. Palembang. Kayak Mak Jo gitu ya? Iya, lapis nanas, Mak Subah, kayak gitu. Dan pada akhirnya ini berkembang dan menunya semakin banyak gitu ya. Iya. Nah ini kita juga pengen kepo mengenai pemilihan nama Dapur Mam Rita Cake 17 ini. Kenapa alasannya ini, Bu? Kita memilih nama Dapur Mam Rita Cake itu kan karena kan jualannya tuh bukan satu macam. Oke. Jadi istilahnya tuh dapur berbagai macam makanan yang bisa kita jual. Dari kue basah, pempek, aneka jajanan pasar, sampai ke snack dan nasi kotak. Wih, banyak sekali ya. Dan pada akhirnya PD nih akhirnya ini akan dijual ke masyarakat atau ke pembeli. Iya. Pada saat itu siapa yang paling punya peran untuk mendukung? Ayo kita jalankan usaha ini. Awal mulanya tuh iseng ya. Awalnya. Iya, iseng. Karena kan dulu kan kita tuh suami saya kerja, selalu pindah keluar kota. Jadi kan melihat di tetangga-tetangga itu jualan kayak gitu. Ih, enak ya ngasilin uang sendiri. Jadi kepancing juga ya. Iya, kayak gitu kan. Mikir kan kayaknya enak tuh nyari uang sendiri, dicoba dengan promosi dengan teman-teman. Bilang ih enak katanya gitu. Oke. Jadi berpikir pengen beneran memanfaatkan waktu dengan hal-hal yang menghasilkan gitu ya Bu ya. Betul. Tapi kalau Bu Rita sendiri ini basic awalnya memang pengusaha atau karyawan dulu? Kan ada kan biasanya itu teman-teman UMKM pada awalnya itu sebagai karyawan, tiba-tiba iseng juga pengen jualan dan akhirnya berkembang. Profesi awalnya tadi akhirnya ditinggalkan gitu.
semenjak menikah udah nggak kerja lagi. Oke, fokus di keluarga ya. Iya, jadi ibu rumah tangga. Jadi pada akhirnya di 2016-2017 menemukan langkah awal untuk bagaimana usaha ini dijalankan gitu ya Bu ya. Betul. Oke, kita pengen tahu juga pada saat proses berdirinya Dapur Mam Rita Cake 17 ini, apa yang paling utama sekali menjadi motivasinya Bu? Tadi kan disampaikan selain cuan, apakah mengkreasikan hobi masak gitu, atau ada motivasi lain nih untuk menjalankan usaha ini? Iya, pertama tuh karena hobi jajan ya. Awalnya ya. Iya, hobi jajan. Jadi gimana ya? Kayak pengen suatu saat jajanan ini saya yang buat gitu. Iya. Dan pada akhirnya saat ini memang terbukti ya. Iya. Sampai 2024 ini masih eksis. Nah, kita pengen kepo juga untuk menu-menunya apa aja nih yang ada di Dapur Mam ini Bu? Banyak sih. Awal mula sekali itu kita jualnya kue basah ya. Kue basah yang tadi ya. Iya. Tapi kan mikir kalau kue basah tuh kalau banyaknya tuh kan pas lebaran. Kayak terbatas waktu untuk jualannya ya. Kalau hari-hari biasa tuh dikit. Terus mikir, katanya ini jual pempek. Coba pempek. Tapi kayaknya terlalu capek. Kecil-kecil kayak gitu kan. Akhirnya tuh suami kena PHK. Gitu. Jadi mikir mau buka usaha, buka toko. Lihat perkembangan di sekitar tuh jadi buka rumah makan. Awalnya. Iya, buka rumah makan dan dicoba. Ternyata enak buka rumah makan itu. Ya sampai sekarang. Rumah makannya masih jalan juga? Kalau sekarang lagi tutup. Lagi tutup juga ya. Fokusnya di Dapur Mam ini aja gitu. Iya. Oke, baik. Dan setelah itu kalau kita hitung ada berapa menu nih? Kayak apa namanya itu, kue-kue tradisional Palembang kayak kue basah tadi. Iya, banyak. Kalau jajanan pasar yang paling banyak dipesan itu jenisnya apa yang selama ini ada nih Bu? Pie, sus, lemper, roti. Itu yang paling best seller ya? Iya. Kalau yang ada di hadapan kita ini apa nih yang dibawa nih? Supaya pendengar kita dan juga pemirsa kita yang ada di YouTube juga bisa ikut menyaksikan. Ini ada kue basah ya, lapis nanas dengan maksuban. Kalau ini ada roti, lemper, apa tadi? Apa sus? Lupa ya. Mungkin bisa dibuka. Oh, itu di Lakban ya? Iya kayaknya tadi. Lupa juga nih kita buka ya. Oke, deh Manca Bicara Dulur-Dulur yang menyaksikan tayangan di channel YouTube Rompat Palembang. Saat ini Ibu Rita juga membawa tester ya. Salah satu menu yang ada di Dapur Mam Rita Cake 17. Ini kayak aromanya saja sudah menggoda nih. Yang sudah siap-siap nanti kita bakal spill ya untuk bagaimana teksturnya dan juga bagaimana packagingnya juga. Dan mengenai packaging juga ini kalau kita lihat sepintas yang ada di hadapan saya di studio Perompat Palembang, ini sudah sangat bikin kita tuh kayak apa ya, pengen cepat-cepat menikmatinya nih. Karena memang ini salah satu hal yang sangat penting dalam memperhatikan packaging, karena itu tadi biar pembeli atau konsumen ini akan semakin tertarik. Waduh, ini banyak sekali jenisnya Bu ya. Yang kalau saya lihat di tayangan kamera kita juga ini ada beberapa macam yang juga dibawa. Ini yang kayak roti lepek ini apa ini Bu? Ini roti abon. Roti abon. Iya, roti abon sama roti misis. Ini buat sendiri semua ya? Karyawan. Karyawan juga. Menarik sekali ya. Kita pengen kepo juga di Dapur Mam ini saat ini ada berapa pekerja yang sudah dilibatkan juga nih? 4. Ada 4 ya? Iya, yang rutin ya. Kalau panggilan banyak. Jadi artinya ada momen tertentu akan menambah panggilan pegawai gitu? Iya, betul. Biasanya itu digunakan pada saat ada banyak pesanan atau bagaimana Bu? Banyak pesanan. Iya. Sekarang kan kita lagi ini ya, nasi kotak ya. Oh iya. Acara PMII, mengisi PMII. Oh gitu.
sehari 500 kotak kayak sampai 1000 kotak. Waduh, luar biasa. Ini kita bisa kali-kalikan ya. Berapa itu penghasilannya, luar biasa sekali nih. Dan tadi kan dipesan dari PMII dan juga mungkin ke relasi lainnya juga. Ini seperti apa nih Bu Rita bisa menjalankan promosinya? Apakah ikutan komunitas juga memang atau memang ada tim promosi khusus nih? Iya, kita selain ikutan komunitas, kita media sosial ya. Oh, media sosial yang dimainkan. Dengan TikTok, Instagram, FB. Oke. Iya. Dan sejauh ini impact-nya bagaimana itu Bu yang dirasakan setelah promosi di sosmed itu, ada nggak? Banyak ya? Sekali ya. Alhamdulillah makin berkembang. Oke. Jadi ini menjadi salah satu inspirasi juga ya Bu ya. Iya. Bahwasanya kita harus melek teknologi juga. Iya, benar. Dalam menjalankan bisnis juga, karena itu tadi zaman sosmed nih. Iya, digital. Zaman digital. Iya. Usia berapapun saat ini sudah punya sosmed. Iya, betul. Anak-anak ada, remaja ada, orang dewasa sampai orang tua juga ada Bu ya. Tapi kalau di sosmed ini paling banyak konsumen yang datang ini usianya berapa saja nih, kisaran gitu? Ya, orang dewasa ya. Oh, kebanyakan. Iya, kebanyakan orang dewasa. Dan juga biasanya juga kalau untuk pemesanan ini biasanya menerima hamin berapa untuk bisa di PO gitu? Kalau kita ya alhamdulillah H-1 masih kita terima ya. Masih bisa ya. Jadi walaupun dadakan selagi itu memang ada di menunya bisa ya. Persediaan barang ada, kita terima. Oke. Iya. Nah, untuk kiatnya supaya H-1 ini bisa di handle atau bisa diterima orderannya itu biasanya kalau Bu Rita dan juga teman-teman yang ada di Dapur Mom itu bagaimana mempersiapkannya, atau memang udah ada stok bahan atau belanja dulu masih? Kita kalau kue basah kan kan palingan telur ya. Kita yang ini, kalau lalanan kan bisa kita simpan stok bahan ada gitu. Jadi kan mudah. Kalau ini kayak yang kalau seperti nasi kotak kan gampang sekali ya. Iya, bisa langsung ke pasar gitu kan. Supaya lebih segar aja Bu ya. Tapi kalau kayak gendum dan lain sebagainya bisa di stok gitu. Baik, nah ini perlu kita informasikan juga kepada pendengar kita jenis-jenis bahan masakan apa yang bisa di stok dan yang tidak bisa di stok ini Bu, sejauh pengalaman dari Bu Rita menjalankan bisnis. Kalau untuk kue basah banyak ya, seperti mentega, wisman, gula, susu, terigu gitu. Kalau untuk nasi kotak kita bumbu-bumbu kayak gitu. Bumbu ya. Dan itu pun harus di freezer ya Bu ya? Iya, di freezer. Betul. Jadi memang bahan-bahan yang sifatnya ketahanannya bisa ada waktu itu yang bisa di stok ya. Tapi kalau kayak telur dan kayak apalagi tuh yang telur biasa juga itu bisa sih. Bisa ya? Iya, tapi minimal kan 1 minggu ya. Betul kan belinya petian gitu. Oke. Walaupun nggak di kulkas itu 1 minggu. Oke. Dan juga kita tapi ya sampai 4 hari 5 hari udah habis. Iya, melihat situasi juga ya Bu ya. Jangan sampai kita punya stok tapi pesanan nggak ada. Percuma juga. Takutnya nanti bahannya malah hilang. Bukan hilang sih, lebih kayak mubazir gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut dari Bu Rita juga sebagai owner dari Dapur Mom ini, bagaimana nih perkembangan giat UMKM di Kota Palembang saat ini? Kalau saya perhatiin ya alhamdulillah berkembang sih. Banyak kemajuan, terus termotivasi kita tuh dengan mengikuti itu komunitas ya. Komunitas itu semakin banyak pergaulan, semakin banyak yang dikenal, semakin bisa promosi gitu. Oke, jadi artinya sangat penting juga ya Bu ya, kita dalam menjalankan bisnis ini harus punya komunitas supaya relasi bertambah gitu. Iya, betul. Kalau dari Bu Rita atau Dapur Mom ini punya beberapa komunitas yang ikutan gabung? Kalau saya yang itu ya. Yang aktif. Yang aktif itu 3. 3. Apa aja tuh? Aspek. Oh, itu aspek yang Bunda Raya ya? Bukan. Bukan ya? Ini. Aspek pun bukan. Bukan, Ibu Yeni. Oh, Ibu Yeni. Gapeham, Cek Kokom. Oh, Cek Kokom. Sama satu lagi? PJI. Oh gitu. Sama Ayah Ruda bukan ya? Bukan, Cek Kokom juga. Cek Kokom juga. Oke, artinya di sini memang sudah 3 komunitas yang ikut serta dan membuka peluang juga Bu ya? Iya, pasti itu. Biasanya tuh bagaimana nih? Pernah nggak ada pengalaman mungkin ketika ada orderan masuk atau PO masuk, dari Dapur Momnya memang kayak lagi libur dulu nih,
Dan pesanan ini masuk dilempar ke teman lain atau bagaimana tuh biasanya? Pernah sih, tapi kebanyakan kita karena pengen jaga kualitas ya. Kan beda tangan tuh beda rasa. Beda rasa walaupun bahannya sama ya. Iya, jadi kebanyakan tuh kita menolak, benar-benar bilang kan minta maaf ya, kita hari ini nggak bisa karena ada kesibukan atau gimana gitu. Tapi ada libur juga ya pasti ya. Ada tetap namanya kita manusia. Iya. Nah ini berbicara mengenai menjaga kualitas. Biasanya kalau dari Bu Rita bagaimana tuh? Apakah dari bahannya, packagingnya, atau ada hal tertentu yang bisa mempertahankan ini semua supaya lebih baik dan tetap terjaga gitu? Yang pasti bahan ya. Bahan. Kita mengutamakan tuh bahan tuh yang premium. Premium itu. Iya, itu pasti menjaga kualitas kita. Nggak bisa diganti-ganti yang gimana. Kalau beneran nggak ada kita tolak. Nggak bisa bilang nggak bisa, hari ini kita nggak bisa ngerjain. Jadi kok Bu ya? Iya. Teganya tuh pakai Wisman. Iya, misalnya bahannya lagi nggak ada, maaf, misalnya dia mintanya hari ini kan. Kita bilang maaf ya hari ini kita nggak bisa, kalau mau besok atau gimana gitu, daripada kita merubah rasa. Gitu, kita itu yang paling sekali takut tuh. nih. Iya, Dan juga ada rupa, ada harga juga iya, kan. Iya betul. Jadi memang walaupun dengan harga yang berbeda tapi boleh dibandingkan. Iya. Dengan yang premium atau tidak premiumnya gitu. Oke, dan biasanya untuk promosinya tadi di sosial media, dan untuk pemesanan biasanya melakukan kayak online atau memang ada toko yang saat ini dijalankan? Kalau sekarang kita online. Online. Iya, melalui WA. Di TikTok kan langsung kan ada WA Biola. Iya, yang bisa langsung dialihkan ke sana ya. Iya. Jadi sosmed yang digunakan kayak TikTok. Iya, IG, Instagram, FB. Oke. Dan kalau di TikTok itu live juga gitu Bu untuk jualannya? Oh, belum sih. Belum ya. Iya. Tapi ada kemungkinan mau mencoba? Iya. Ada ya. Ada. Sejauh ini belum ada toko offline-nya gitu, belum Bu ya? Belum. Kenapa tuh? Karena kayaknya online juga udah rame. Udah rame, udah asik, iya. Jadi kenapa lagi harus buka modal lagi ya? Iya betul. Karena kan sewa tempat juga udah berapa? Iya, mahal sih. Terpenting kita dengan kualitas itu tadi aja betul, Bu ya. Iya. Dan kalau untuk ke aplikasi ojek online juga ada di sana? Ada. Ada ya. Beberapa ikut semua di situ. Iya. Kayak yang warna hijau itu ada ya. Yang oranye juga ada. Maxim sama Gojek ya. Jadi semuanya ada juga di sana ya. Ini demi untuk memperluas ya jangkauan pembeli. Iya. Oke, baik. Dan pendengar, untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi. Kita masih bersama dengan Ibu Rita yang merupakan owner dari Dapur Mam Rita Cake 17. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.
nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar, kita masih bersama dengan Dapur Mam Rita Cake 17 dan kita masih bersama Ibu Rita Sanaria yang juga merupakan ownernya ya. Kita masih berbicara mengenai cake dan juga jajanan pasar menjadi menu andalan di Dapur Mam Rita Cake 17. Nah, ini kan di momen kemerdekaan Ibu, sesuai dengan namanya. Apakah ada promo khusus nih untuk pembeli? Nggak ada ya? Enggak ada. Ini kalau 17 di nama usahanya nih apa nih kalau untuk artinya? 17 itu tahun berdirinya. Oh. Biar mudah mengingat ya. Oh iya 2017 ya. Oke, jadi ada inspirasi untuk dimasukkan ke namanya gitu. Iya. Kemarin tuh ini buat haki. Oh gitu. Jadi semuanya udah didaftarin Bu ya? Iya udah. Kalau untuk izin-izin yang lain juga udah dilengkapi. Ini kalau dari pandangan Bu Rita sebagai penggiat UMKM juga, seberapa penting nih untuk pendaftaran produk kita dan juga izin-izin yang lain itu? Itu pasti mendukung ya, seperti perizinan itu ya. Kan kalau kita misalnya mau mengadakan kerjasama dengan perusahaan tuh diperlukan semua itu. Oh pasti semuanya ditanyain ya? Iya ditanyain. Dari halal, PIRT, ini, izin usaha, itu pasti ditanyain itu. Oke. Dipinta sama mereka. Dan untuk semua pengurusan ini juga disupport oleh pemerintankah atau sejauh ini belum ada tersentuh? Oleh komunitas. Oh dari komunitasnya. Iya dari komunitas. Dan juga kalau jadi dipermudah oleh komunitas. Dari komunitasnya juga yang memberikan jalan Bu ya. Iya betul. Kalau dulu kan agak sulit juga nih untuk pengurusan kan? Sangat sulit sekali, bahkan pakai biaya kan. Oh gitu. Dengan komunitas kita bisa gratis gitu. Waduh. Iya. Jadi untuk penggiat UMKM yang lainnya juga ini perlu sekali ya ada komunitas. Betul. Supaya ini tadi akan bisa membantu juga nih. Iya. Bagaimana produk atau usaha yang kita jalankan semakin berkembang gitu. Iya. Nah kalau sejauh ini pernah nggak dari Dapur Mam itu ikut kegiatan kayak ada bazar atau festival? Udah sering. Udah ya. Yang terakhir ini ikut di mana Bu itu? Kemarin terakhir ikut di Jakabaring. Oh di Jakabaring. Iya. Yang kegiatan apa itu olahraga. Oh gitu. Jadi memang sesering itu Bu ya ikutannya. Iya, sering. Jadi itu guna juga untuk memperkenalkan langsung ya kepada pembeli yang datang ke acara itu. Oke, dan sejauh ini bagaimana nih support dari suami? Karena kan sibuknya sebagai ibu rumah tangga, belum juga sebagai seorang pengusaha. Ini tentunya akan ada obrolan dan bentuk dukungan dari suami atau orang terdekat. Sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah beliau benar-benar mendukung saya. Jadi saya tuh tambah semangat gitu. Nggak ada larangan dari dia. Mendukung kalau saya tuh bergerak di bidang usaha ini. Bahkan mereka bisa ikut terjun. Oh gitu. Yang tadi awalnya tidak ada pengalaman untuk di dunia usaha, tapi akhirnya terpancing juga untuk ikutan. Bentuk apa namanya itu? Dukungan yang pada akhirnya juga ikut terjun ke bidang UMKM ini bagaimana Bu? Ikut jualan juga atau menciptakan menu khusus? Enggak, ikut berpartisipasi, membantu kayak gitu kan, misalnya kita ini dari belanja. Oh gitu. Mengatur orang kerja gitu. Jadi kayak enak aja ya. Kita kalau ada temannya itu, apalagi ini suami sendiri gitu ya, kayak lebih apa ya, tempat sharing bisa. Iya betul, bener. Dan juga ketika nanti ada kendala juga enak gitu, sama-sama diselesain gitu. Nah kalau membicarakan mengenai kendala pasti ada nggak Bu yang dirasakan selama ini? Hambatan lah mungkin lah ya. Iya. Waktu. Waktunya gitu. Iya, kejar-kejaran dengan waktu yang pasti. Seperti pengantaran ya. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya pengantaran banyak pakai Maxim kan, pakai aplikasi aplikasi Gojek apa-apa ya. Karena terlambat, terpaksa suami yang ngantar. Oh, itu tuh. Iya. Ini udah terlambat nih, nggak bisa kita pakai ini aplikasi ini. Iya, beliau yang turun tangan mengantarkan, terpaksa kan, daripada lebih terlambat lagi, jadi suami yang ngantarin. Luar biasa sekali ya untuk menjaga pelayanan itu tadi.
Jadi walaupun apa namanya itu jarak yang lumayan jauh tapi tetap dijalankan gitu Bu ya. Telat jangan terlalu telat banget. Paling ya menitan gitu, jangan sampai berjam-jam gitu ya. Oke, dan kalau sejauh ini konsumen atau pembeli yang paling jauh ada nggak sampai keluar kota gitu Bu? Kalau kue basah udah keluar negeri. Waduh, bagaimana itu ceritanya sampai ke sana? Ya karena kan seperti di Eropa ya, mereka memang penduduknya ini asli orang Sumsel. Palembang, pulang ke Palembang, bawa ke Eropa gitu, ke Singapura, Malaysia gitu. Bawa sendiri sih, belum pernah kalau ngirim langsung ya karena besar biayanya, terus nggak awet, ketahanannya juga nggak tahan kan kalau di jalan. Kalau bawa sendiri kan pasti cepat sampai gitu. Kalau kue basah ini ketahanannya berapa lama ini Bu? Kalau di luar itu bisa 4 hari 5 hari. Lama juga ya. Iya. Tapi ada jenis-jenisnya. Seperti lapis legit awet ya. Awet. Iya. Mak Subah? Itu cuma 3 hari 4 hari itu. Oh cepet juga ya? Iya cepet itu. Dan kalau pada saat momen Lebaran ini kayaknya kue basah ini paling laris ya Bu iya, ya? Iya betul. Dan momen itulah juga yang akhirnya menambah karyawan juga. Iya betul. Karena orderan semakin banyak. Iya. Biasanya yang paling banyak itu sampai ada berapa loyang kita nyebutnya pesanan? 300 loyang. Waduh. Iya, alhamdulillah. Semuanya bisa teratasi ya? Iya, alhamdulillah. Dan semuanya premium? Iya, premium. Waduh. Ini nggak bisa yang buat yang biasa. Karena memang udah menjadi konsisten awalnya gitu Bu ya. Dan biasanya juga apa namanya itu dari review lah kita menyebutnya kan, kalau zaman sekarang itu bagaimana nih tanggapan pembeli yang sejauh ini sudah mencoba langsung? Alhamdulillah ya, banyak sih testimoni mereka tuh puas dengan ini. Bahkan ini udah berkembang dari dia ke keluarganya, ke teman-temannya kayak gitu. Ini membuktikan bahwa apa yang kita sajikan memang sesuai dengan lidahnya ya, jadi enak gitu. Kalau dari Bu Rita juga bagaimana pandangan untuk packaging? Seberapa perlu ini packaging yang kita tampilkan? Iya perlu tuh, karena kan tampilan itu seperti bilang tuh pandangan pertama ya. Daya tarik ya. Daya tarik gitu. Iya. Jadi daya tarik tuh kalau kita ini enak nih lihatnya pasti ke ini. Jadi penasaran ya. Kayak foto-foto gitu juga kan, itu pengaruh banget kan. Oke. Kalau pempek ada juga Bu selain Mak Subah? Ada pempek. Kemarin tuh pempek crispy, pempek kecil kan, ya semua jenis pempek sih. Ada bisa. Jadi tergantung dari pesanan yang masuk ya? Iya betul. Dan tidak ada waktu khusus, misal Senin fokusnya ke pempek, Selasa enggak ya? Enggak ada. Pokoknya apa yang masuk kita terima, bisa kita kerjain kita terima gitu. Oke. Dan kalau dalam satu hari itu paling banyak berapa orderan yang masuknya nih Bu? Nah kalau tapi gini kan kita udah pegang nasi nih. Kita kan tanggung jawab sehari kan banyak nih. Jadi orderan yang lain kita batasi kayak gitu. Supaya fokus ya Bu ya. Tanggung jawab sama pekerjaan. Tanggung jawabnya tuh, dan jangan kita tuh uang aja tanpa memikirkan bagaimana nanti ini bisa nggak sih dengan waktu yang terbatas gitu. Dan biasanya kalau di nasi ini menunya apa aja yang biasa dijual? Yang unggul tuh nasi ini ayam bakar. Oh ayam bakar. Iya. Yang unggul itu ya. Itu rewangnya kayak ada sambalnya gitu ya, ada juga lalapan di situ. Untuk harga berapa ini Bu? Siapa tahu ada pendengar kita yang pengen pesan langsung nih. Kita kalau dari harga tuh dari harga yang 15.000. Oh ada ya 15 yang lumayan. Yang ini kan tuh mahasiswa tuh banyak ya. 15, 20, 25, 30, 35 sampai 40.000. Itu yang membedakan apa nih, jenis lauknya atau complicated yang ada di dalam itunya paketnya? Dari jenis lauknya, jumlahnya, ya apa ya, jenis lauk, jumlah pesanan, jumlah pesanannya ya, ini isi dalam kayak gitu. Kayak yang lengkap itu mungkin ada tahu tempenya juga, ada sayur, ada pudingnya juga. Dari makin tingkatan kan beda-beda. Ada buahnya juga. Buahnya juga beda-beda. Dari harga ini buahnya lebih ini kayak gitu. Tapi kalau untuk 15.000 itu sangat ini sekali ya, terjangkau sekali gitu di zaman sekarang gitu. Bahkan ayam bakar loh, ini bukan geprek kan, beda ya. Kecil. Tapi lumayan juga itu. Dan kalau biasanya untuk pemesanan bagaimana, kita informasikan juga ke pendengar kita itu by WA atau bisa lihat di sosial media yang ada di Dapur Mam ini Bu.
Bisa lewat sosial media ya. Ya kataku tadi dari TikTok atau Instagram ya. Ya. Terus lanjut ke WA. Begitu. Kalau untuk alamatnya di mana ini Bu? Kalau ada memang yang pengen jemput langsung nih pesanannya. Alamat kita di Pelaju ya, Lorong Darul Hama, Gang Haji Sarkowi. Di Pelaju Ulu ya? Iya, Pelaju Ulu betul. Jadi di sana bisa menjemput langsung juga boleh ya? Bisa. Pernah ada juga yang kayak gitu Bu? Sering ada. Iya. Kalau memang terjangkau kawasannya untuk lebih menghemat biaya kirim, lebih baik datang juga ya. Iya betul. Oke, tapi kalau untuk makan di tempat nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena kita belum toko belum. Iya, kemarin udah pernah, tapi kita jalani sama 2 tahun ya. Tapi aku lihat online lebih lebih banyak ya, lebih makin banyak. Jadi lebih baik online deh. Oke, baik. Ya, ini tidak terasa waktu kita sudah hampir habis nih. Udah 52 menit melangkah jam 11 siang. Mungkin sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan oleh Bu Rita kepada teman-teman penggiat UMKM lainnya, atau ini menjadi suatu harapan untuk Dapur Mam ke depannya? Silakan Bu. Ya, harapan saya sih ya pastinya pengennya makin maju ya. Amin. Makin berkembang dengan usaha saya, bisa memuaskan pelanggan. Itu yang paling penting ya, doa yang paling kita aminin itu. Karena kepuasan pelanggan itu yang nomor 1 ya, utama sekali. Oke, baik, dan waktunya sudah habis. Ini sudah 53 menit melangkah dari jam 11 siang. Pokoknya kita doakan Bu ya, mudah-mudahan Dapur Mam Rita Cake 17 ini semakin berkembang. Amin. Dan juga kita nantikan juga inovasi-inovasi yang bakal dilakukan. Dan untuk mungkin terakhir ya, inovasi yang sudah dilakukan pernah ada Bu? Kalau di menu-menunya mungkin kue basah ya, kayak pempek warna-warni gitu. Ada ya? Iya, ada. Kayak kue bangkit juga dengan beragam rasa gitu. Ada juga ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Oke, bincang dulu dimanapun Anda berada, tentunya mudah-mudahan dengan obrolan yang sudah Anda simak, baik itu di 88,4 MHz dan juga di channel YouTube 4 FM Palembang, ini akan menjadi suatu inspirasi ya, dan juga akan menjadi sesuatu yang berguna, apalagi untuk teman-teman penggiat UMKM, dengan semangat-semangat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Owner dari Dapur Mam Rita Cake 17. Dan kita harus berpisah karena waktu kita sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungi musinyo